Sampurasun, kali ini saya akan membahas sekilas para penguasa atau raja-raja kerajaan Salakanagara, yaitu 1. Akitirem antara 78 sampai 130 Masehi. 2. Darmalokapala atau Dewa Warman I, antara tahun 130 sampai 168 Masehi. 3. Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II, antara tahun 168 sampai 195 Masehi. 4. Singhanagara Bimayasawirya atau Dewa Warman III, antara tahun 195 sampai 238 Masehi. 5. Dharma Satyanagara atau Dewa Warman IV, antara tahun 238 sampai 252 Masehi. 6. Amatya Sarwajala Dharma Satyajaya Warunadewa atau Dewa Warman V, antara tahun 252 sampai 276 Masehi. 7. Mahisa Suramardini Warmandewi, antara tahun 276 sampai 289 Masehi. 8. Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI, antara tahun 289 sampai 308 Masehi. 9. Bima Dikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII, antara tahun 308 sampai 340 Masehi. 10. Kroda Maruta, tahun 340 Masehi. 11. Sangrani Spatikarnawa Warmandewi, antara tahun 341 sampai 348 Masehi. 12. Dharmawirya Dewa Warman atau Dewa Warman VIII, antara tahun 348 sampai 362 Masehi. Silahkan menyimaknya sampai akhir. Kerajaan Salakanagara merupakan sebuah kerajaan awal di daerah Tatar Sunda. Referensi yang menceritakan tentang keberadaan kerajaan Salakanagara adalah salah satu kitab naskah Wangsakerta yang bernama Pustaka Pararatuan I Bumi Jawadwipa. Kitab ini disusun oleh satu tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta antara tahun 1677 sampai tahun 1698 Masehi. Pangeran Wangsakerta adalah salah seorang dari 3 putra Sultan Abdul Karim atau Pangeran Girilaya Cirebon dari istrinya yang berasal dari Mataram. Nama lain Pangeran Wangsakerta adalah Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati antara tahun 1679 sampai tahun 1713 Masehi. Dalam pengantar setiap naskah Wangsakerta selalu diinformasikan mengenai proses dibuatnya naskah-naskah tersebut. Panitia yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan atau amanat ayahnya, Panembahan Girilaya, agar Pangeran Wangsakerta menyusun naskah kisah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Panitia didirikan untuk mengadakan suatu kotrasawala atau seminar antara para ahli sejarah dari seluruh Nusantara, yang hasilnya disusun dan ditulis menjadi naskah-naskah yang sekarang dikenal sebagai naskah Wangsakerta. Gotrasawala ini berlangsung pada tahun 1599 Saka, atau tahun 1677 Masehi, sedangkan penyusunan naskah-naskahnya menghabiskan waktu hingga 21 tahun selesai 1620 Saka, atau tahun 1698 Masehi. Kitab naskah Pustaka Pararatuan I Bumi Jawadwipa yang sudah ditemukan hingga saat ini terdiri dari 4 buah, semuanya dari Parwa pertama. 3 naskah pertama Sarga 1 sampai Sarga 3, merupakan kisah atau uraian mengenai sejumlah negara yang pernah berperan terutama di Pulau Jawa, sedangkan Sarga keempat merupakan naskah pelengkap dan isinya berupa keterangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun kisah itu. Naskah Pustaka Pararatuan I Bumi Jawadwipa ini ditulis dengan bahasa aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa Cirebon. Tulisannya berbentuk prosa, campuran antara paparan dan kisah. Cara penyajiannya memiliki ciri-ciri karangan ilmiah, yakni berupa keterangan secara tersurat mengenai sumber karangan yang digunakan. Atau minimal memberikan informasi awal kepada generasi kita, untuk pengkajian sejarah dari sumber aslinya atau sumber primer. Meskipun naskah ini dianggap kontroversial karena ditolak para akademisi Indonesia, dikarenakan isinya sama dengan pandangan atau tulisan para arkeolog dan sejarawan. Namun tidak seperti sejarawan kebanyakan, kalau tidak sesuai dengan penulis sejarah penguasa, dianggap tidak valid atau diragukan. Keraguan itu awal dari kebenaran, jika kita mau mengkajinya. Bukan seperti sejarawan kebanyakan,
banyak memvonis, tetapi tujuannya untuk melegitimasi pembenaran. Harusnya cara berpikir kebanyakan penulis sejarah itu berhipotesa, dengan adanya kisah yang ditulis oleh Wangsakerta itu, menjadi awal pencarian yang serius. Kemungkinan ada sumber yang lebih tua, yang kita harus selidiki. Jangan hanya seperti kata si Fulan dan si Anu, yang tidak berkesudahan. Kesalahan dalam penulisan sejarah adalah hal yang mungkin, tetapi tidak mungkin salah semua. Karena itu harusnya para sejarawan harus punya prinsip, dengan informasi yang sedikit, merupakan awal dari pencarian. Karena setidaknya, bahwa naskah-naskah yang ditulis dalam naskah ini banyak kesesuaian dengan prasasti-prasasti yang ditemukan. Meskipun ada penyebutan Jawa Kulon, Jawa Wetan atau Jawa Tengah mengindikasikan bahwa naskah ini ditulis relatif baru. Tetapi yang perlu diacungi jempol adalah info awal yang sangat bermanfaat. Karena kalau sebuah karangan biasa tidak mungkin bisa bercerita begitu detail, apalagi menyangkut sejarah. Dalam kitab ini juga disebutkan daftar pustaka dalam pengambilan naskah ini, berasal dari 8 kitab, yaitu, Pustaka Nagara Nusantara, Pararatwan Sundawangsa Tilaka, Serat Galuh I Bumi Sagandu, Pustaka Tarumaraja Parwawarnana, Pustaka mengenai Warman Wangsatilaka I Bumi Dwipantara, Pustaka Serat Raja-Raja Jawa Dwipa, Serat Purnawarmanah Mahaprabawa Raja I Tarumanagara, dan Pustaka Sang Resi Guru. Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan yang berada di Tatar Sunda, lokasinya berada di daerah Pandeglang, Banten sekarang. Sebelum menjadi wilayah Salakanagara pada awalnya diperintah oleh penguasa setempat yang bernama Akitirem. Dalam naskah Wangsakerta, dengan mengutip dari kitab Pustaka Nusantara, bahwa sejak awal abad pertama tahun Saka, telah terjadi kontak antara penduduk di Nusantara dengan pedagang-pedagang yang datang dari India, Bratanagari. Dan semakin lama semakin banyak yang datang ke negeri-negeri Nusantara, karena berbagai hal, yaitu, jasa dan perdagangan. Kontak perdagangan diyakini merupakan awal dari hubungan negeri-negeri di Nusantara dengan India. Dorongan dakwah agama, menghindarkan diri dari bahaya, karena negeri-negerinya dikalahkan atau dikuasai oleh lawan-lawan politiknya, dan mengharapkan kesejahteraan yang lebih baik. Para pendatang itu banyak yang berasal dari Wangsa Salankayana dan Wangsa Palawa di bumi Baratanagari. Mereka datang menaiki beberapa puluh perahu yang dipimpin oleh Sang Dewa Warman dari Wangsa Palawa. Sang Dewa Warman sudah bersahabat dengan penduduk daerah pesisir Jawa Barat, Nusa Apung, dan Pulau Sumatera bagian selatan. Sang Dewa Warman bersahabat pula dengan penghulu penduduk setempat, akhirnya bermukim di sini dan lama-kelamaan menjadi raja kecil di daerah pesisir bagian barat dari bumi Jawa Barat. Sebelum menjadi kerajaan, wilayah Salakanagara pada awalnya diperintah juru labuan setempat, yaitu Akitirem atau Sang Akiluhur Mulia putranya dari Kisrengga, Kisrengga putranya Sariti Warawiri, Sariti Warawiri putrinya Aki Bajul Pakel. Akitirem yang menjadi juru labuhan sekitar tahun 78 sampai 130 Masehi di Pandeglang, Banten menikahkan putrinya Pohaci Larasati dengan Dharma Lokapala atau Dewa Warman I Raja Salakanagara ke-1 yang berkuasa antara 130 sampai 168 Masehi dan berasal dari Palawa di India Selatan, yang kemudian menggantikan Akitirem. Setelah Akitirem meninggal pada tahun 130 Masehi, kekuasaannya kemudian diteruskan oleh menantunya, Dharma Lokapala, yang dinobatkan sebagai Raja ke-1 Salakanagara. Dharma Lokapala adalah pendiri dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Salakanagara, yang berkuasa antara 130 sampai 168 Masehi, dengan gelar Dharma Lokapala Aji Raksa Gapura Sagara, atau dikenal dengan nama Dewa Warman I. Konon pada awalnya Dharma Lokapala merupakan duta keliling kerajaan Palawa dari Barata India ke negeri-negeri di Nusantara, dan juga negeri-negeri lainnya, seperti Sanghyang Hujung, kemudian Sopalanagari, Yawananagari, kemudian Shangkanagari negeri Cina, dan negeri Abbasid dengan tujuannya persahabatan dan hubungan jasa dan perdagangan dengan negara-negara yang didatangi. Adapun Maharaja Wangsa Palawa ialah sanak keluarganya yang berkuasa di negaranya, yaitu Raja Wangsa Palawa di bumi Baratawarsa.
Sementara Dharma Lokapala di Salakanagara menjadi raja sebagai penguasa lautan barat, sebab di situ banyak perahu dari barat menuju timur, dari timur menuju barat, berhenti sementara. Kemudian perahu-perahu itu harus memberi persembahan kepada sang raja Dharma Lokapala. Beberapa tempat pelabuhan perahu ada di Jawa Barat, yang pesisirnya dijaga oleh bala tentaranya, sampai pesisir Jawa Barat, Pulau Apuy, dan pesisir selatan Pulau Sumatera. Dharma Lokapala kemudian menetap di wilayah Pulau Jawa bagian barat paling ujung, yaitu di daerah sekitar Pandeglang sekarang, dan menikah dengan Dewi Powahaci Larasati putri seorang penguasa setempat, yaitu Akitirem. Karena itu sang Akitirem kemudian menganugerahkan pemerintahan dan wilayahnya kepada sang menantu. Dengan demikian, pada tahun 52 Tarikh Saka atau sekitar 130 Masehi, Dharma Lokapala dinobatkan menjadi Raja Salakanagara, dengan berikut 15 wilayah bawahannya yang disebut Salakanagara, dengan ibu kotanya adalah kota Rajata. Konon, kota inilah yang disebut Arjira oleh Ptolemes dalam tahun 150 Masehi, terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewa Warman, dari Dewa Warman ke-1 sampai Dewa Warman ke-8. Setelah Akitirem meninggal, Dharma Lokapala kemudian resmi menggantikan sebagai penguasa dan kemudian dinobatkan sebagai Raja pertama Salakanagara dengan gelar Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara, dengan ibu kota Rajatapura. Sedang istrinya, Dewi Pohaci diberi gelar Dwi Duan Rahayu. Dan pada saat itu juga diberlakukan penanggalan Sunda yang kemudian dikenal dengan sebutan Saka Sunda. Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara adalah raja yang gagah, perkasa, dan mahir dalam berperang. Pada zamannya perompak laut sangat merajai di lautan. Dan ada juga yang berusaha untuk merebut kekuasaannya. Tetapi para perompak dapat dikalahkan dan dibinasakan tanpa tersisa. Ia berkuasa selama 38 tahun, sejak dinobatkan pada tahun 52 Saka, atau sekitar 130 Masehi hingga tahun 168 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia mengutus adiknya yang merangkap menjadi senapati, bernama Bahadura Hariganajaya Sakti untuk menjadi raja daerah di Mandala Ujung Kulon. Sedangkan adiknya yang lain yang bernama Sang Swetaliman Sakti, sebagai Pranaraja kemudian dijadikan raja di Tanjung Kidul dengan ibu kota Agrabitapura sekitar daerah Cianjur Selatan dan wilayahnya membentang ke barat sampai ke Teluk Palabuhan Ratu. Dharma Lokapala beristri 2 orang. Pada awalnya ia menikah dengan putri dari Gaudi Nagari, India Barat. Sang istri meninggal di negerinya, dan di sana ia mempunyai anak beberapa orang. Sedangkan istrinya yang kedua yakni Sri Powahaci Larasati namanya, putri dari sang juru labuhan Akitirem di wilayah Pandeglang, Banten. Dari perkawinannya dengan Sri Powahaci Larasati atau Sang Dewi Dwani Rahayu, mereka mempunyai anak beberapa orang. Seorang di antaranya yang tertua kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja, yang bernama Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II. Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara atau Dewa Warman I berkuasa selama 38 tahun antara tahun 90 sampai 117 Tarikh Saka atau antara tahun 168 sampai 195 Masehi. Raja kedua Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Dikwijayakasa Dewa Warman Putra atau dikenal dengan Dewa Warman II. Ia berkuasa selama 27 tahun, antara tahun 90 sampai 117 Tarikh Saka atau antara 168 sampai 195 Masehi. Ia merupakan putra sulung dari Raja Salakanagara pertama Dharma Lokapala Dewa Warman dengan istrinya Dewi Pohaci. Dewa Warman II beristrikan seorang putri dari keluarga Raja Singhalan Nagari. Dari pernikahannya ini lahir diantaranya seorang putra mahkota yang bernama Singhanagara Bimaya Sawirya. Pada masa pemerintahannya wilayah Salakanagara diserang perompak dari negeri Cina yang menyerang penduduk dan menjarah kekayaan terutama perhiasan dan pakaian. Dan Sang Dikwijayakasa Dewa Warman Putra dengan bala tentaranya yang jumlahnya banyak, segera datang membebaskan penduduk dari bahaya besar dari perbuatan khianat sang penyamun. Semua perompak tewas tanpa sisa, yang tertangkap semuanya dibunuh. Raja ketiga dinasti Dewa Warman,
dengan gelar Singhanagara Bhimaya Sawirya dan terkenal dengan sebutan Dewa Warman III. Singhanagara Bhimaya Sawirya menggantikan ayahnya Dikwijaya Kasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II menjadi raja di Salakanagara sekitar tahun 117 sampai 160 Saka atau antara tahun 195 sampai 238 Masehi. Sang Dewa Warman ketiga bersahabat dengan negeri Cina, demikian pula dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Bharatanagari, India. Singhanagara Bhimaya Sawirya atau Dewa Warman III merupakan putra dari Raja Dikwijaya Kasa Dewa Warman Putra atau Dewa Warman II dari istrinya yang berasal dari sanak keluarga Raja Singhalanagari putri dari kerajaan yang ada di Jawa Tengah, dan Singhanagara Bhimaya Sawirya berputra beberapa orang, perempuan dan laki-laki. Salah seorang di antaranya yang tertua perempuan yaitu Dewi Tirtalengkara namanya, dijadikan istri oleh Dharma Satyanagara, sang menantu raja ini yang menggantikan menjadi penguasa negara. Raja keempat dinasti Dewa Warman, Dharma Satyanagara yang kemudian terkenal dengan nama Dewa Warman IV. Dharma Satyanagara memerintah antara tahun 160 sampai 174 Tarikh Saka, atau antara tahun 238 sampai 252 Masehi. Pada awalnya Dharma Satyanagara menjadi raja di ujung kulon dan setelah dijadikan menantu oleh sang Raja Dewa Warman IV, ia kemudian menjadi raja keempat kerajaan Salakanagara. Dharma Satyanagara menikahi putri Singhanagara Bhimaya Sawirya atau Dewa Warman III yang bernama Dewi Tirtalengkara atau Sang Dewi Ningrum. Dari pernikahannya dengan Dewi Tirtalengkara dengan Dharma Satyanagara lahir beberapa orang, salah seorang yang tertua perempuan yaitu Rani Mahisasuramardini Warman Dewi. Raja kelima dari dinasti Dewa Warman, Amatya Sarwajala Dharma Satyajaya Warunadewa yang menggantikan mertuanya Dharma Satyanagara atau Dewa Warman IV. Dharma Satyajaya Warunadewa memerintah selama 24 tahun antara tahun 174 sampai 211 Tarikh Saka atau antara tahun 252 sampai 276 Masehi. Dharma Satyajaya Warunadewa menjadi raja karena menikahi putri sulung mertuanya Dharma Satyanagara atau Dewa Warman IV, yaitu Mahisasuramardini Warman Dewi. Ia memerintah bersama istrinya, tetapi ketika suaminya meninggal karena bertempur dengan para perompak di lautan, sang istri kemudian menggantikannya sebagai raja. Dharma Satyajaya Warunadewa meninggal di tengah lautan ketika berperang melawan perompak. Ketika itu ia menjadi panglima angkatan laut memimpin bala tentara memerangi perahu para perompak yang menaiki perahu besar 3 buah, sedangkan perahu kerajaan 4 buah. Tampak saling menghantam pada waktu berperang. Dharma Satyajaya Warunadewa dipanah dari belakang oleh perompak, kemudian ia meninggal. Tetapi para perompak dapat dikalahkan oleh pasukannya dan banyak yang tewas terapung di air, dan yang masih hidup ditawan semuanya. Dalam cerita Parahyangan dan catatan Bujangga Manik bahwa sekitar kaki Gunung Tampo Omas atau Tampo Mas terdapat sebuah kerajaan bernama Medang Kahyangan. Kerajaan Medang Kahyangan adalah salah satu kerajaan kuno yang ada di wilayah Sumedang, Jawa Barat yang tidak pernah diulas dalam sejarah umum di Tatar Pasundaan. Didirikan sekitar tahun 174 Tarikh Saka atau sekitar tahun 252 Masehi di kaki Gunung Tampomas yang terletak di antara Kecamatan Congyang dan Kecamatan Buah II Kabupaten Sumedang. Sewaktu Dharma Satyajaya Warunadewa atau Dewa Warman V atau Jagat Jaya Ningrat menurut Babat Sumedang, memerintah di Kerajaan Salakanagara sebagai Raja kelima antara tahun 174 sampai 211 Tarikh Saka atau antara tahun 252 sampai 276 Masehi. Putra-putranya dari istri lainnya yaitu Sri Nur Cahya putrinya Sang Prabu Wisesa dan Sang Dewi Kencana mempunyai anak 7 orang yang meninggalkan istana menuju ke arah timur dan memilih berdiam di daerah pegunungan, yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Ketujuh putra Dharma Satyajaya Warunadewa tersebut adalah Prabu Daniswara atau Sumaradira, Jaya Sampurna, Indrasari atau Dalem Tumenggung, Larasakti, Jayabuana Ningrat atau Banas Banten dan Sanyak atau Sari Hatimah. Raja ke-6 Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Mahisasuramardini Warman Dewi. Rani Mahisasuramardini Warman Dewi menggantikan suaminya sebagai raja, ketika suaminya gugur melawan bajak laut.
Mahisa Suramardini Warmandewi memerintah antara tahun 174 sampai 211 Tarikh Saka, atau antara tahun 252 sampai 289 Masehi. Kemudian yang menjadi raja di kerajaan Salakanagara adalah putranya Sang Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI. Raja ketujuh dinasti Dewa Warman dengan gelar Sang Ganayana Dewa Linggabumi atau disebut juga Dewa Warman VI. Anak tertua Amatya Sarwajala Dharma Satyajaya Waruna Dewa atau Dewa Warman V. Ia naik tahta dinasti Dewa Warman menggantikan ibunya Mahisa Suramardini. Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI dijuluki Sang Mokteng Samudra. Ia memerintah antara tahun 211 sampai 230 Tarikh Saka, atau antara tahun 289 sampai 308 Masehi. Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI menikah dengan putri dari Baratanagari. Sang Ganayana Dewa Linggabumi berputra 6 orang, laki-laki dan perempuan, antara lain. Putranya yang pertama yaitu Sang Bimadikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII, yang kemudian menggantikannya sebagai raja. Sang Prabu Bimadikwijaya Satya Ganapati kemudian mempunyai anak perempuan bernama Rani Spatikarnawa Warmandewi. Putranya kedua, perempuan yaitu Salakahancana Warmandewi namanya, diperistri oleh penguasa kerajaan Gaudinagari di bumi Bharatawarsha bagian timur. Putranya ketiga, perempuan yaitu Hartika Chandra Warmandewi namanya, diperistri oleh Sang Pranaraja dari Yawananagari. Putranya keempat, laki-laki yaitu Sang Gopala Jayengrana namanya, menjadi pembesar di kerajaan Wangsa Salankayana di bumi Bharatawarsha. Kemudian Sang Gopala Jayengrana mempunyai anak yang bernama Sang Prodamaruta, yang mengkudeta Dewa Warman VII. Putranya kelima, perempuan yaitu Sri Gandari Lengkara Dewi namanya, diperistri oleh seorang pembesar, Panglima Angkatan Laut di kerajaan Wangsa Palawa. Putranya keenam, yakni putra bungsu bernama Senapati Skandamuka Dewa Warman Jagasatru. Raja ke-8 dinasti Dewa Warman, dengan gelar Bimadikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII, putra tertua Sang Prabu Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI. Bimadikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII memerintah antara 230 sampai 262 Saka atau antara 308 sampai 340 Masehi. Bimadikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII gugur pada tahun 262 Saka atau sekitar tahun 340 Masehi karena serangan bala tentara yang dipimpin oleh seorang panglima bernama Kroda Maruta, keponakannya sendiri, anak adiknya, yaitu Sang Gopala Jayengrana. Kemudian Sang Kroda Maruta menjadi raja di Salakanagara walau kurang dari setahun. Sang Kroda Maruta menjadi Raja Panyelang di Salakanagara kurang dari setahun, yaitu sekitar tahun 340 Masehi. Kroda Maruta tidak disukai oleh penduduk dan keluarga kerajaan. Ia tidak lama menjadi raja, hanya 3 bulan, karena ketika ia berburu di tengah hutan, ia tertimpa batu dari puncak gunung. Sang Kroda Maruta tewas. Kemudian Permaisuri Bimadikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII, yaitu Ratu Rani Spatikarnawa Warmandewi menjadi Raja Salakanagara. Raja ke-10 Kerajaan Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Sang Rani Spatikarnawa Warmandewi, anak Bimadikwijaya Satya Ganapati atau Dewa Warman VII. Sang Rani Spatikarnawa Warmandewi berkuasa setelah Sang Kroda Maruta, pengkudeta ayahnya, meninggal. Sang Ratu Rani Spatikarnawa Warmandewi menjadi Raja Salakanagara dan memerintah selama 7 tahun, yaitu antara 341 sampai 348 Masehi. Pada tahun 270 Saka itu, Rani Spatikarnawa Warmandewi menikah dengan Dharmawirya Dewa Warman Salakabuwana. Sang Rani dan suaminya adalah saudara sepupu satu kakek. Selanjutnya Dharmawirya Dewa Warman Salakabuwana Dharmawirya menjadi Raja Salakanagara, menjadi Dewa Warman VIII yang memerintah antara tahun 270 sampai 285 Tarikh Saka atau antara tahun 348 sampai 363 Masehi. Raja ke-11 Kerajaan Salakanagara dari dinasti Dewa Warman adalah Dharmawirya Dewa Warman atau Dewa Warman VIII. Dengan menikahi Sang Rani Spatikarnawa Warmandewi kemudian menjadi Raja penguasa di Salakanagara.
Ia memerintah antara tahun 270 sampai 285 Saka atau antara 348 sampai 363 Masehi. Dharmawirya Dewa Warman atau Dewa Warman 8 merupakan cucu Dewa Warman 6 yang menikahi Rani Spatikarnawa. Sang Rani dan suaminya adalah saudara sepupu satu kakek. Sanak keluarga Sang Dewa Warman ke-8 bermukim di Yawana Nagari, ada pula yang bermukim di Hujung Mendini. Dewa Warman 8 mempunyai beberapa orang anak, diantaranya yang sulung, seorang putri, sangat cantik rupanya, bagaikan bulan purnama yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi, disebut juga Minati, yang kemudian menikah dengan Jaya Singawarman, yang kemudian menggantikannya, dan memindahkan ibu kotanya ke Tarumanagara, sehingga kerajaan ini berubah dengan nama Tarumanagara. Anaknya yang lain bernama Dewi Indari, yang kemudian menikah dengan Maharesi Santanu, Raja Indraprahasta, Cirebon Kidul. Anak Dewa Warman yang lainnya yang menjadi putra mahkota. Setelah Sang Dharmawirya Dewa Warman mangkat, putra mahkota menggantikannya menjadi raja. Tetapi desa-desa wilayahnya ada di bawah perintah kerajaan Tarumanagara. Ada pula anak Dharmawirya Dewa Warman atau Dewa Warman 8 yang lainnya lagi, seorang laki-laki yang bermukim di Bakulapura. Ia terkenal dengan nama Aswawarman. Ia menikah dengan anak sang penghulu penduduk Bakulapura, yaitu Sang Kudungga namanya, anak Sang Dewa Warman 8 yang lainnya lagi bermukim di Swarnadwipa, selanjutnya beranak cucu di sana, dan kemudian menurunkan Raja-Raja Swarnadwipa atau Raja-Raja Sriwijaya, diantaranya Aditya Warman. Dharmawirya Dewa Warman atau Dewa Warman 8 merupakan raja terakhir Salakanagara. Ia kemudian digantikan oleh menantunya, Jaya Singawarman, yang kemudian memindahkan kekuasaannya ke sekitar Sungai Citarum, dan negaranya kemudian terkenal dengan nama Tarumanagara. Salam santun.